dan nyawanya tidak tertolong, alias meninggal dunia. Singkat punya cerita, dimakamkan bapaknya tersebut. Nah, sejak bapaknya dimakamkan, kadang kita, seorang putra romo tersebut, selalu dihantui. Setiap kali tidur, entah itu tidur siang atau tidur malam, dia selalu bermimpi menyaksikan arwah bapaknya tidak diterima oleh Tuhan, menyaksikan bapaknya disiksa, dan lain sebagainya. Hal ini membuat kadang kita dari Karanganyar Solo ini mengalami stres dan merasakan tidak nyaman sama sekali. Karena apapun yang pernah terjadi dan bagaimanapun yang pernah terjadi, dia adalah bapak kandungnya yang tidak layak untuk dibenci dan tidak patut untuk dendam. Tanpa sengaja, dia masuk ke YouTube saya dan melihat rekaman video saya sewaktu saya menyempurnakan arwah di Monumen Kresek Madiun, dan mendengar kalau saya berada di alas Ketonggo, lalu dia datang menemui saya, yang intinya minta bantuan saya untuk menyempurnakan arwah bapaknya tersebut. Singkat punya cerita lagi, saya dibawa oleh kadang kita dari Karanganyar Solo ini mendatangi kuburan bapaknya yang baru berusia 3 hari tersebut. Singkat punya cerita, malamnya saya melakukan praktek menyempurnakan roh atau praktek menyempurnakan arwah atau praktek menyempurnakan sukma bapaknya Putra Romo kadang kita dari Karanganyar Solo tersebut. Prakteknya sama seperti yang pernah saya lakukan ketika saya menyempurnakan roh atau arwah di Monumen Kresek Madiun. Singkat punya cerita lagi, selesailah sudah, dan kami pun kembali untuk beristirahat di rumahnya. Setibanya di rumah, Putra Romo atau kadang kita tersebut merasa belum puas jika tidak menyaksikan bukti nyatanya kalau arwah bapak kandungnya tersebut telah sempurna. Ngomong-ngomong soal bukti penyempurnaan arwah, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain harus membongkar kuburan arwah yang disempurnakan tersebut. Nah, untuk memberikan bukti kepada kadang kita, seorang putra Romo dari Karanganyar Solo ini, untuk memberikan bukti kepada para sedulur yang tidak percaya kepada Wahyu Pancagaib, yang menolak Wahyu Pancagaib, bahkan yang meremehkan atau menghina Wahyu Pancagaib. Hari ini saya akan mendatangi kembali kuburan bapak kandung kadang kita
bukti kepada kadang kita dari Karanganyar Solo ini, dan sebagai bukti untuk para sedulur yang tidak percaya Wahyu Pancagaib, yang menolak Wahyu Pancagaib, atau meremehkan, menghina Wahyu Pancagaib. Akan saya buktikan bahwa arwah kadang saya, Putra Romo, yang dari Karanganyar Solo ini, yang pernah menolak kunci, yang pernah menghina kunci, yang pernah meremehkan kunci, dapat mencapai kesempurnaan sejati dengan Wahyu Pancagaib. Sempurna berarti selesai. Sempurna berarti habis. Sempurna berarti tidak ada apa-apa. Yang berasal dari suci kembali ke suci menjadi suci. Yang berasal dari air kembali ke air menjadi air. Yang berasal dari angin kembali ke angin menjadi angin. Yang berasal dari api kembali ke api menjadi api. Yang berasal dari sari-sari bumi kembali kepada sari-sari bumi menjadi sari-sari bumi kembali. Yang berasal dari hidup kembali ke hidup menjadi hidup kembali. Yang berasal dari sempurna kembali sempurna menjadi sempurna. Habis, selesai, tanpa bekas, tanpa sisa, tanpa apapun. Bahkan raganya yang berasal dari tanah kembali ke tanah menjadi tanah. Mau bukti? Ikuti saya. Akan saya buktikan. Untuk para kadang yang masih ragu dengan Wahyu Pancagaib, untuk para sedulur yang tidak percaya dengan Wahyu Pancagaib. Siap, Mas? Ndang, aku sing ndudah kuburane, sampean sing ngerekam aku ning kene. Engko di-upload ning YouTube kanggo bukti para kadang-kadange awake dhewe. Yen kanca gaib kuwi bener-bener nyoto. Kadang ini adalah
kuburan. Kuburan bapaknya kadang saya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kuburan ini baru berusia 4 hari sekarang. Dan tadi malam saya sudah melakukan praktek menyempurnakan arwah di kuburan ini. Prakteknya sama seperti di waktu saya menyempurnakan arwah di Monumen Kresek Madiun tempo hari. Sayang, kadang saya masih merasa ragu. Dia khawatir kalau saya gagal memberikan bukti kepadanya. Sebab itu dia tidak mau menyaksikan apa yang akan saya lakukan di sini. Dia sedang berdiri di sana tapi tidak mau menghadap ke arah saya. Sedikit saya lihat ada sedikit ketakutan di wajahnya tentang apa yang telah dia utarakan kepada saya pada awalnya. Tapi demi untuk memberikan sebuah bukti kepada dia, juga pada para kadang yang lainnya, khususnya para saudara dan saudari kita yang tidak percaya dengan wahyu pancagaib, yang meragukan wahyu pancagaib, saya harus melakukan ini karena tidak ada cara lain untuk membuktikan hal ini kecuali dengan cara membongkar kuburannya. Saya ulangi, sempurna artinya bersih, habis, kembali kepada asalnya. Apapun itu, siapapun dia, berasal dari Tuhan. Siapapun dia, apapun itu, milik Tuhan. Dan siapapun dia, apapun itu, akan kembali kepada Tuhan. Dan setelah saya sempurnakan dengan sarana wahyu pancagaib, saya berani jamin bahwa jenazah atau mayat yang dikuburkan di sini selesai, habis, bersih, sempurna. Karena dia milik Allah, berasal dari Allah, dan kembali kepada Allah. Bersih, habis, tanpa sisa. Artinya tidak ada bekas apapun di kuburan ini, kecuali tanahnya yang seperti semula. Anda masih belum percaya? Anda masih belum yakin? Saat ini saya akan membuktikannya kepada Anda tentang apa itu sempurna. Saya tidak akan menggunakan alat apapun kecuali dengan kedua tangan saya ini untuk membongkar kuburan ini, demi memberikan bukti kepada kadang saya dan para kadang lainnya juga Anda. Oke, kita mulai sekarang.
Kadang ternyata kejadiannya jauh lebih sempurna dibanding yang saya duga. Awalnya saya menduga bahwa di kuburan ini sudah tidak ada apa-apa. Awalnya saya bertujuan untuk membuktikan bahwa di kuburan ini sudah tidak ada apa-apa. Jangankan mayat, kain kapannya saja saya berani jamin tidak ada. Tapi para kadang juga para sedulur, ternyata kejadiannya jauh lebih sempurna dibanding dugaan saya. Para kadang dan para saudara saksikan sendiri, bukan hanya mayatnya yang tidak ada, bukan hanya kain kapannya yang tidak ada, tapi tanahnya kembali utuh seperti sedia kala. Anda ingin saksikan? Saya akan menggeser kameranya ke tempat ini agar Anda bisa mengetahui secara langsung. Anda saksikan ini. Di sini tidak ada bekas galian, tidak ada tanda-tanda tanah bekas digali. Semuanya rata, keras, ya. Semuanya rata, ini keras. Tidak ada bekas galian di sini. Tidak ada bekas galian di sini, ya. Tidak ada bekas galian. Tanahnya kembali seperti sedia kala. Tanahnya kembali seperti sedia kala, rata. Saya sendiri tidak tahu tanah baru ini dari mana. Yang jelas di balik gundukan tanah ini, tanahnya keras, kembali rata seperti sedia kala. Sekarang para kadang sudah membuktikan kejadian ini, dan saya telah membuktikan kepada para kadang juga saudara-saudari saya sekalian dimanapun berada, bahwasanya kunci itu luar biasa. Mayat seseorang yang pernah menolak kunci, yang pernah menganggap remeh kunci, bahkan menghina wahyu pancagaib, kematiannya berhasil mencapai kesempurnaan sejati, yaitu kembali kepada asal-usul sangkan parane dumadi. Dia berasal dari Allah, dia milik Allah, dan sudah kembali kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Buktinya mana? Buktinya ini. Buktinya kuburan ini. Buktinya makam ini. Makam ini baru berusia 4 hari. Dia mati karena sebuah kecelakaan. Dan 4 hari di dalam tanah kuburan ini, dia berhasil mencapai kesempurnaan sejati. Saya bisa, Anda juga pasti sangat bisa. Saya Wong Edan Bagu, salam rahayu,
Terima kasih. Para kadang, kinasihku sekalian, laku menyempurnakan arwah itu hanya dapat dilakukan oleh seorang putra Romo yang benar-benar telah mengerti apa itu wahyu pancagaib, oleh seorang putra Romo yang benar-benar sudah paham apa itu rasa, oleh seorang putra Romo yang mengamalkan wahyu pancagaib dengan wahyu pancalaku. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa? Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa? Karena untuk menyempurnakan arwah, seseorang dituntut dalam sikon suci. Sedangkan untuk menuju suci, kita harus terbebas dari semua berhala hati. Kita harus terbebas dari segala keterikatan. Jiwa raga kita hanya terisi satu, yaitu Tuhan semata. Jadi, kalau bukan dengan wahyu pancalaku, kalau belum paham apa itu rasa, kalau belum mengerti apa itu wahyu pancagaib, bagaimana mungkin bisa? Para kadang, jangan fanatik dulu, jangan image dulu tentang wahyu pancalaku. Jika belum mengerti, belum paham, belum tahu, bertanyalah. Jangan menebak-nebak, jangan mengira-ngira, karena wahyu pancalaku tidak seperti yang Anda kira. Di dalam artikel, sudah teramat sering saya menguraikan tentang apa itu wahyu pancalaku. Tapi dalam kenyataannya, masih banyak juga yang belum mengerti dan paham, apalagi tahu apa itu wahyu pancalaku. Wahyu pancalaku adalah manunggaling wahyu pancalaku adalah manembahing kawula Gusti. Manembahing kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning patilan urip. Itulah wahyu pancalaku yang seharusnya digunakan untuk mengibadahkan wahyu pancagaib. Wahyu pancalaku lebih kita kenal dengan sebutan iman. Karena wahyu pancalaku lebih umum dengan kalimat seperti ini. Manembahing kawula Gusti adalah pasrah kepada Tuhan. Manunggaling kawula Gusti adalah menerima Tuhan. Leburing kawula Gusti adalah mempersilahkan Tuhan. Sampurnaning kawula Gusti adalah merasakan Tuhan. Sedangkan sampurnaning patilan urip adalah menebar iman cinta kasih sayangnya Tuhan kepada siapapun, apapun, dimanapun, dan kapanpun. Itulah wahyu pancalaku. Jika poro kadang merasa belum mengerti, merasa belum paham, merasa belum tahu apa itu wahyu pancagaib,